Sebenarnya apa saja sih dok yang benar-benar harus kita perhatikan agar kondisi tubuh kita tetap sehat dan energik, terlebih di masa tua nanti? Dan bagaimana terkait nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Silakan dok. Jadi benar seperti yang Mas Darius bilang, ternyata masa otot ini berperan sangat penting teman-teman dalam kekebalan tubuh kita. Jadi tidak hanya untuk bergerak atau tidak hanya untuk mengangkat beban, ternyata otot itu banyak sekali fungsinya. Nah, saya akan berikan gambarannya kepada teman-teman semuanya, supaya kita semuanya bisa tercerahkan pagi ini ya, bisa mendapatkan bayangan atau gambaran seutuhnya dari otot kita. Nah, saya akan coba share screen. Ini ada PowerPoint yang sudah saya siapkan untuk acara ini, agar teman-teman semuanya bisa lebih enak gitu ya, mendapat gambarannya dengan lebih jelas lagi. Nah, jadi otot kita ini ternyata seringnya itu kan kita mikirnya buat gerak aja ya teman-teman ya, atau buat angkat beban, atau untuk body shape aja gitu ya, untuk menunjang tubuh kita supaya bentuknya bagus, supaya kita terlihat tegap, supaya kita terlihat macho gitu ya. Tapi ternyata otot memiliki fungsi yang jauh lebih besar dari itu teman-teman. Terutama di bidang kami, di spesialis penyakit dalam, otot ini sangat besar peranannya. Maka kehilangan massa otot itu adalah suatu persoalan besar. Nah, kita akan lihat ya, bagaimana sih fungsinya sebenarnya. Jadi salah satu fungsi otot yang penting adalah menyediakan energi, teman-teman. Nah, energi itu disimpan biasanya dalam bentuk glukosa dan asam amino, atau yang kita kenal dengan protein. Selanjutnya, energi ini nanti akan digunakan untuk kita melakukan yang namanya metabolisme, alias pembakaran ya, teman-teman. Kita akan melakukan proses itu di dalam tubuh, sehingga teman-teman tetap bersemangat seperti pagi ini ya, seperti Ibu Emi tadi, tetap energik untuk melakukan aktivitasnya. Nah, kita perlu aktivitas pembakaran ini yang mana akan disuplai oleh otot kita juga. Nah, selanjutnya kita lihat kalau terganggu otot ini, tentu tidak hanya gerakan kita, tidak hanya kemampuan kita mengangkat beban, tapi ternyata banyak sekali yang terpengaruh. Apa saja itu? Yang pertama, teman-teman pastinya akan terganggu proses pembakarannya. Maka tidak heran kalau teman-teman ototnya ada masalah atau berkurang massanya, maka teman-teman akan mudah sekali lemas atau jatuh sakit. Kemudian yang kedua, pastinya ada yang namanya ketidakmampuan. Jadi kalau otot kita itu berkurang massanya, maka kita akan lebih tidak mampu untuk melakukan aktivitas yang biasanya kita dengan mudahnya melakukan. Contohnya seperti naik tangga, atau misalnya mengangkat sayuran ya, atau mengangkat belanjaan, itu sangat mudah, tapi kalau ototnya ada masalah, pasti akan terganggu. Selanjutnya juga akan meningkatkan ternyata angka rawat inap, teman-teman. Jadi lebih mungkin kita untuk sakit dan dirawat inap di rumah sakit kalau ototnya bermasalah. Dan yang lebih mengerikan lagi, yang lebih mengkhawatirkan adalah meningkatnya kematian kalau otot kita itu bermasalah. Nah, masalah otot ini disebut dengan sarkopenia, teman-teman. Mungkin banyak yang sudah dengar ya. Ini adalah kondisi berkurangnya massa otot yang akhirnya akan mengurangi fungsi dari otot itu sendiri. Nah, kita lihat berdasarkan penelitian ternyata semakin banyak massa otot yang hilang, maka akan semakin besar risiko komplikasi. Komplikasi apa saja? Kita lihat ya, teman-teman ya. Di sini ada angka 10%. Artinya kalau 10% saja dari massa otot kita itu hilang, maka kekebalan kita akan turun. Nah, disinilah kita akan menjadi lebih lemah, teman-teman, terutama di masa pandemi ya, COVID-19 saat ini, kita akan lebih mudah terinfeksi. Kemudian kalau 20% berkurangnya, maka infeksi itu akan benar-benar terjadi. Dan akhirnya kalau terjadi, kita akan semakin lemah, teman-teman. Dan kulit kita akan juga semakin tipis ya biasanya, karena kulit kan juga di bawahnya itu ada otot yang menunjang. Dan selain itu kalau 30% setelah bertambah lagi kehilangannya, maka kita akan mudah mengalami infeksi yang lebih berat yang disebut dengan pneumonia. Pneumonia adalah infeksi pada paru yang tingkatannya itu sedang, teman-teman. Jadi kalau COVID ada pneumonia, maka teman-teman harus dirawat biasanya. Selain itu kita akan mengalami yang namanya ulkus, teman-teman, alias pressure sores ya, di sini bahasa Inggrisnya. Itu adalah luka pada bagian bokong biasanya, atau pada bagian yang menjadi topangan, teman-teman ya, tulang-tulang, karena adanya tekanan yang sangat tinggi, tapi tidak ada bantalan ininya, ototnya. Jadi kita seringkali
mudah sekali tererosi, mudah sekali terluka teman-teman, dan akhirnya menjadi luka yang sangat dalam, dan akhirnya kita harus melakukan operasi biasanya. Dan kita lihat yang lebih berat lagi, kalau sampai 40% berkurangnya, maka akan ada peningkatan mortalitas alias kematian. Ini sungguh sangat-sangat mengkhawatirkan sebenarnya teman-teman, karena ternyata otot kita juga berperan dalam kelangsungan hidup kita. Sehingga kalau otot kita hilang, maka akan besar risiko untuk mengalami kematian. Nah, kita lihat lagi teman-teman, otot itu adalah organ sebenarnya. Jadi tidak hanya sebagai daging gitu ya, atau sebagai bantalan aja, tapi dia berfungsi sebagai organ teman-teman. Artinya otot ini bisa menghasilkan sel-sel, yaitu sel kekebalan yang fungsinya untuk menunjang diri kita supaya tidak mudah terinfeksi, khususnya oleh COVID-19 ya, yang ada saat ini. Nah, kita lihat kalau teman-teman semakin tua atau semakin bertambah usia, maka fungsi otot tadi untuk menjadi organ kekebalan akan menurun, teman-teman. Dia akan menurun sedemikian rupa, sehingga akan terjadi yang namanya peradangan derajat rendah yang kronis. Ya, mungkin teman-teman sudah sering mendengar kata-kata ini, peradangan derajat rendah yang kronis, atau kita kenal dengan juga sarkopenia tadi ya, yang akan menimbulkan efek-efek yang cenderung meradang atau menimbulkan peradangan yang berat pada diri kita, dan akhirnya banyak orang tua yang menjadi lemas, menjadi mudah sakit, dan akhirnya ototnya akan semakin berkurang. Nah, kita lihat lagi teman-teman, ternyata malnutrisi itu juga mempengaruhi massa otot kita. Jadi tidak hanya usia, tapi juga nutrisi, alias apa yang kita makan itu mempengaruhi otot kita, dan akhirnya nanti mempengaruhi juga kekebalan. Itulah kenapa di Indonesia pada masa COVID ini lansia diprioritaskan teman-teman untuk mendapatkan vaksinasi. Karena lansia tentu saja akan memiliki status nutrisi yang lebih kurang ya biasanya dibandingkan dengan orang muda, dan akhirnya ototnya juga lebih rendah alias lebih banyak hilang massa ototnya dibandingkan dengan orang muda, sehingga akhirnya kekebalannya pasti lebih rendah, dan akhirnya kita harus memprioritaskan mereka yang lansia agar terlindungi dari COVID-19. Nah, ini semua terkait dengan malnutrisi dan juga fungsi otot sebagai kekebalan. Selanjutnya kita lihat lagi teman-teman, dampak malnutrisi itu nyata juga cukup luas ya. Dia tidak hanya selesai sampai di sana saja, sampai pasiennya sakit, masuk rumah sakit, nyata tidak. Ternyata efeknya itu kemana-mana. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada 4 efek utama kalau kita mengalami malnutrisi. Jadi tadi selain angka rawat inapnya meningkat, panjang atau lama perawatan juga meningkat teman-teman. Dan pasti nanti biaya juga meningkat, kemudian obat-obatan ya pastinya akan lebih banyak yang harus diberikan, terutama untuk menunjang tadi supaya ototnya tidak semakin berkurang. Dan selanjutnya akan meningkatkan risiko untuk balik lagi, rawat inap lagi, itu akan sering. Sehingga banyak sekali yang sudah lansia atau yang sedang mengalami malnutrisi, itu seringkali kita lihat kok sering sakit, sering bolak-balik rumah sakit. Nah, salah satunya adalah karena ototnya tadi, ototnya mengalami penurunan fungsi ya teman-teman. Selanjutnya, massa otot dan imunitas ini sangat-sangat terkait. Jadi, kita melihat bahwa nutrisi yang baik sangat diperlukan agar otot kita tetap tidak berkurang terlalu banyak ya massanya, tidak menurun dengan cepat, tapi tetap bisa kita tahan teman-teman, supaya dia tetap berisi massanya itu sehingga bisa menunjang fungsi kekebalan kita tadi, sehingga kita tidak mudah jatuh sakit. Nah, kita lihat teman-teman, apa sih caranya dok? Gimana sih supaya kita bisa mengatasi itu, supaya otot kita tetap kencang gitu ya, tetap berisi. Nah, salah satu cara dengan nutrisi teman-teman, pasti kita kasih makan ya. Nah, ini yang sering sekali sulit dilakukan di Indonesia, karena konsumsi susu kita rendah, konsumsi ikan juga masyarakat kita masih kurang teman-teman ya, padahal kita banyak ikan, kita tinggal di daerah dengan banyak laut, tapi sayangnya sulit sekali untuk bisa mengedukasi masyarakat kita agar mencukupi kebutuhan, terutama kebutuhan protein ya, itu sangat sulit. Nah, kita lihat ada caranya sebenarnya untuk mereka yang sulit sekali untuk makan gitu ya, untuk kita kasih susu, dia nggak mau, atau misalnya dikasih daging, ikan, dia nggak suka, kita bisa menggunakan alternatif sebenarnya teman-teman yang dinamakan dengan ONS. ONS ini adalah suplementasi nutrisi yang diberikan melalui mulut ya, seperti susu bentuknya, mungkin kalau teman-teman pernah lihat, dan juga bisa diberikan melalui selang makan yang biasa kita berikan di rumah sakit ya, dalam bentuk selang nasogastric tube atau enteral tube ini, kita bisa berikan, masukkan langsung masuk ke lambung.
Nah, biasanya makanan ini mengandung nutrisi yang sangat tinggi, teman-teman, dalam jumlah yang jauh lebih kecil, sehingga tidak menimbulkan mual atau tidak menimbulkan enek ya. Biasanya kalau terlalu banyak minum susu atau makan daging, kadang pasien itu tidak mau karena mual, rasanya nggak enak, makan itu pengen muntah. Nah, dengan adanya nutrisi ini biasanya bisa menjadi solusi, karena dia seperti cairan, langsung masuk dan langsung dicerna ke dalam, sehingga tidak cenderung menimbulkan mual. Dan seringkali energinya sangat tinggi, teman-teman. Dalam satu porsinya itu saja mengandung sekitar 1.000 sampai 2.400 kilokalori. Jadi sudah cukup untuk kebutuhan harian kita. Selanjutnya, penggunaannya juga biasanya digunakan bersama-sama dengan ini ya, nutrisi-nutrisi lain yang ada di rumah sakit. Bisa juga diberikan sebagai snack, jadi diselang-seling teman-teman. Biasanya kita berikan kan 6 kali ya kalau di rumah sakit. Seringkali, apalagi untuk pasien diabetes, kami berikan 6 kali. Nah, ini bisa diberikan di tengah-tengahnya sebagai snack. Jadi, biasanya yang pertama makan pagi ya, cukup berat teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada snack, yang dimana bisa diberikan suplementasi ini. Kemudian ketiga, biasanya itu makan siang ya. Selanjutnya makan snack yang sore, itu juga bisa kita selengkan dengan nutrisi ini atau ONS ini. Kemudian selanjutnya pasien akan makan malam, dan nanti sebelum tidur biasanya juga bisa diberikan, sehingga kebutuhan nutrisinya bisa tercukupi dan bisa mengejar kehilangan massa ototnya yang tadi terjadi khususnya pada lansia. Selanjutnya kita lihat teman-teman semuanya, ternyata apa aja sih yang diperlukan supaya kekebalan kita, terutama yang ditunjang oleh otot kita itu bisa optimal. Alias makanan otot itu apa aja sih? Nah, secara simpel ada 4 jenis makanan otot teman-teman yang harus teman-teman konsumsi. Yang mana ini mirisnya sangat sulit ya. Di Indonesia masih rendah konsumsinya teman-teman semuanya. Yang pertama adalah protein, ya. Itu sangat penting karena kita udah tahu daging itu kan terdiri atas protein ya. Otot kita itu juga memerlukan protein sebagai makanannya. Nah, inilah yang harus ditingkatkan. Kita kalau tidak bisa makan sapi atau tidak bisa makan daging ya, kita bisa makan ikan sebenarnya teman-teman. Seperti ikan lele, ternyata juga banyak sekali nutrisi proteinnya. Itu juga salah satu alternatif yang sangat-sangat mudah didapatkan di Indonesia. Selanjutnya yang kedua adalah antioksidan, teman-teman harus cukup ya, vitamin C dan E. Ini juga nanti menunjang dalam kekebalan tubuh kita. Kemudian yang ketiga, vitamin A dan B, itu juga penting ya sebagai makanan otot kita yang nantinya akan meningkatkan kekebalan kita. Dan tidak lupa yang terakhir adalah zinc, teman-teman. Zinc ini biasanya kita cek kadar zincnya ya sebenarnya terutama. Nanti baru setelah itu kita tambahkan suplementasinya. Biasanya kalau ini di rumah sakit lebih sarankan zinc yang jenisnya picolinat, teman-teman. Kita berikan biasanya sekitar 2 kali ya sehari suplementasinya karena rendahnya konsumsi protein nih teman-teman. Lagi-lagi karena rendahnya konsumsi daging yang ada di Indonesia. Sehingga kita perlu menambahkan nutrisi berupa zinc. Jadi ingat ada 4 ya teman-teman ya, sekali lagi saya ulang, yang pertama protein, kedua adalah vitamin C dan E sebagai antioksidan, kemudian vitamin A dan B, dan yang keempat tidak lupa adalah zinc. Nah kita lihat teman-teman, kenapa sih si protein ini kok penting gitu ya? Ternyata karena kalau protein ini berkurang, ada 3 nih teman-teman yang menjadi penyebabnya dan akibatnya nanti juga akan berat teman-teman. Kita lihat ya, penyebabnya itu apa aja sih? Yang sering kali kok penting tapi kita kurang makannya. Yang pertama adalah anoreksia. Ini sering dialami ya oleh teman-teman atau biasanya remaja ya, yang sering kali makan keluar lagi gitu ya, makan keluar lagi, dan sering kali ada bayangan juga ya body image untuk mendapatkan bentuk tubuh yang baik sehingga mengurangi konsumsi makanan. Ini juga ternyata nanti bisa berdampak ya pada konsumsi proteinnya bisa kurang seringnya sehingga nanti mempengaruhi kekebalan dia. Selanjutnya adalah berkurangnya kemampuan untuk menggunakan protein yang tersedia. Nah, ini juga teman-teman menjadi masalah ya, karena adanya resistensi insulin, kemudian pasien sulit gerak, itu juga mempengaruhi. Kemudian adanya kebutuhan yang meningkat, biasanya karena ada penyakit ya, penyakit radang yang kita sering dapatkan tuh autoimun, itu juga ya membutuhkan protein yang juga cukup banyak sebenarnya. Kemudian oksidasi dan penyakit-penyakit infeksi yang sering di Indonesia, itu harusnya juga mendapatkan suplementasi protein yang cukup. Kemudian mungkin untuk proteinnya apa aja sih dok yang harus dikonsumsi? Karena kan banyak pilihan ya teman-teman, apalagi yang bodybuilding. Mungkin teman-teman pemuda semua ya, remaja-remaja semua yang saat ini sedang rajin-rajinnya nge-gym dan mengkonsumsi protein gitu, pasti bingung karena banyak di sana ya proteinnya, ada yang whey, ada yang kasein, kemudian ada protein-protein lain ya yang disebutkan harus diminum gitu supaya badannya gede, supaya badannya bagus dan ototnya
mengalami peningkatan dalam masanya. Nah, ternyata tidak bisa sembarangan teman-teman untuk mengkonsumsi protein ini. Ada 2 yang penting ya, yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah jumlahnya. Ini harus tepat teman-teman. Biasanya teman-teman bisa dapatkan jumlah pastinya itu setelah mengukur indeks atau massa ototnya berapa. Setelah itu kita bisa teman-teman menambahkan jumlahnya, dosis dari protein ini supaya tepat untuk teman-teman. Biasanya kita menggunakan dosis di atas 0,6 ya, gram per kilogram per harinya. Tapi sekali lagi teman-teman harus konsultasi dulu, bisa ke tenaga kesehatan atau ke spesialis terdekat ya untuk ditemukan berapa sih angkanya untuk teman-teman. Kemudian yang kedua adalah kualitas dari protein. Nah, kualitas ini mencakup jenis dari protein yang tadi teman-teman bingung ya. Mungkin ada banyak banget nih susu-susu yang ada di luaran, tapi teman-teman bingung memilih yang mana sih sebenarnya. Jadi untuk sederhananya secara penelitian itu ternyata ada 3 yang penting yang teman-teman harus dapatkan. Ya, yang pertama adalah protein yang whey, yang tadi mungkin ya udah ada yang nanyain. Kemudian yang kedua kasein ya, ini adalah protein yang lebih lambat di metabolismenya dibandingkan whey. Whey itu lebih cepat ya metabolismenya. Kemudian yang ketiga adalah protein yang berasal dari kedelai, alias soy namanya. Jadi ada 3 ini teman-teman, saya ulangi lagi, ada whey, ada soy, dan ada kasein. Pastikan teman-teman mendapatkan makanan otot ini, mendapatkan ketiga jenis protein ini, agar otot kita ditunjang masanya, tidak mudah berkurang, sehingga kita lebih kuat lagi, semakin kebal terhadap penyakit. Sekian presentasi dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan saya kembalikan ke MC. Terima kasih teman-teman semuanya.